Masih di kalam hati, insya Allah sampai ke hati. Tadi sudah dijelaskan ya, sebenarnya memang Islam sendiri memberikan aturan terkait dengan bagaimana make up atau merias diri. Nah, itu sudah dijelaskan ya dok ya. Yang penting jangan merubah bentuk, kemudian itu harus yang bermanfaat, kemudian yang tadi itu tidak mengundang maksiat. Nah, sebelum dilanjutkan lagi tausiah dari Dr. Agus, saya ajak dulu nih teman hati untuk menyimak artikel berikut ini terkait dengan mendiang Ratu Elizabeth I meninggal gara-gara make up. Simak kisahnya berikut ini. Wajah putih dan juga bibir merah identik dengan penampilan ikonik dari Ratu Elizabeth nih teman hati. Wajah putih tersebut didapatkan dengan menggunakan kosmetik berbahan cuka dan juga timah. Bibir merah dipoles dengan sinabar, mineral berwarna terang yang mengandung merkuri. Nah, sepeninggal sang ratu, peneliti mengungkapkan bahwa penyebab kematian sang ratu adalah keracunan darah yang disebabkan oleh bahan-bahan beracun yang ada dalam kosmetik yang digunakan selama puluhan tahun nih teman hati. Subhanallah ya, jangan sampai ya, ini niatnya jadi pengen cantik, pengen membuat diri lebih baik, ternyata malah meracuni diri. Gitu. Nah, seperti yang tadi disampaikan, sebenarnya untuk merubah ataupun mempercantik diri itu batasannya sampai sejauh apa sih dok? Iya, baik. Jadi gini Kak Yasir, tadi nih kisahnya tuh jadi pelajaran buat kita ya. Cantiknya sebentar, sakitnya berdampak. Maka itu Islam benar-benar melarang kita merusak diri. Ya, wala tulku bi aidikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Di Al-Quran disebutkan bahwa janganlah kalian menjerumuskan dirimu itu ke dalam kerusakan, ke dalam kebinasaan. Maka berbuat baiklah tuh. Jadi terhadap diri itu jangan dirusak, tapi diperlakukan dengan cara yang baik. Karena Allah menyukai orang yang berbuat baik. Ya kan, innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, maka itu ketika tadi pakai satu pengen tampil cantik tetapi malah merusak diri. Nah, ini tuh dampak mudorotannya. Dalam ayat lain pun juga jelas tuh, ya wala taqtulu anfusahum. Jadi jangan juga ini kita merusak diri kita, membunuh diri kita. Jadi dampaknya tadi itu keracunan akibat merkuri, ya kan? Tampil cantiknya cuman beberapa saat saja, tetapi efek racunnya menyebabkan jadi kematian. Maka itu tadi kan syaratnya jangan sampai make up tetapi membawa kemudorotan. Betul. Tapi make up yang membawa kemaslahatan. Boleh make up, boleh, tetapi kalau bisa jangan yang merusak, pakai bahan yang lebih alami, itu jauh lebih bagus. Maka itu saya senang banget tuh lihat orang-orang zaman dulu tuh. Kalau make up pakai apa tuh? Tempelin tomat, tempelin wortel. Jadi sekalian masak itu tempel. Wah, itu lebih keren itu. Betul. Antioksidannya tinggi, bikin awet muda, tidak menimbulkan efek negatif. Istilah sekarang tuh apa ya? Bentar. Skincare. Iya, skincare tapi pakai bahan alam. Bahan-bahan alam ya. Itu lebih aman. Sebenarnya itu mudah dilakukan oleh para ibu-ibu ketika masak sebenarnya loh. Sekalian langsung, aja. Jadi 2 kali gitu, double. Masaknya dapat, perawatan kulitnya juga dapat. Iya, kayak gitu. Kemudian dok, kalau berbicara soal make up ini kan yang tadi tidak merubah bentuk. Nah, ada istilah mempertahankan bentuk begitu. Nah, ini nih, apakah dua hal ini berbeda dan diperbolehkan atau tidak? Contohnya, ketika sudah keriput nih di daerah-daerah dekat mata gitu, jadi disuntik biar keriputnya hilang gitu. Jidat udah mulai keriput, disuntik atau diberikan perlakuan apa biar hilang gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh boleh tidak dok? Kan tidak merubah tapi mempertahankan. Nah. Ini bahasa halusnya aja nih. Sebenarnya begini Kak Yasir, ada cara-cara yang lebih sederhana, aman, ya kan, daripada misalnya misalnya ya dipasang misalnya benang atau misalnya disuntik dengan silikon gitu kan. Itu kan efeknya buruk kepada tubuh. Kenapa nggak dengan cara yang sederhana tadi? Berikan saja antioksidan yang banyak, wudhu yang sering, senyum yang banyak, itu kan efeknya bagus dan tidak dilarang dalam Islam, bahkan bagus kalau itu dijalankan. Dikhawatirkan kalau udah masuk zat-zat tertentu malah ngerusak. Kalau ngerusak jadi zolim. Jadi zolim ya dosa. Kita sudah menzolimi tubuh kita jadi dosa.
Nah, carilah cara-cara yang sederhana tadi yang saya contohkan. Dan nggak perlu instan ya. Kalau Nggak kayak gitu perlu kan instan ya. betul. Makanya itu mulai sejak Apa dini. tuh, masukkan benang, kemudian tarik benang dan sejenisnya. Itu saya kurang paham juga ya istilahnya seperti apa. Tapi sebenarnya itu adalah hal-hal instan yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan yang butuh proses begitu, perawatan secara teratur di kulit kita begitu. Kalau begitu boleh ya, Dok ya? Iya, kalau misalnya perawatannya tadi ya kan, misalnya memberikan nutrisi. Ingat, kulit itu bisa bagus tidak hanya ansih dari make up saja, nutrisi juga penting. Nutrisinya dirubah, kasih makanan-makanan yang baik, halalan toyiban, perbanyak antioksidan, maka mencegah keriputan. Terus ketika nanti takutnya ini kan turun, Dok, tarik senyum yang Iya, banyak. betul. Senyum bisa menjadi obat juga tuh. Jadi orang rajin senyum kan ini jadi narik ke atas, secara Ayo. otomatis. Senyum teman hati, jangan lupa. Kemudian Dok, kalau kasusnya itu adalah orang yang mengalami kecelakaan, terus itu mungkin di bagian wajahnya ada kerusakan atau apa begitu, terus diobati dengan treatment seperti itu Nah, diperbolehkan? itu boleh. Karena kan boleh ya? tadi tujuannya adalah untuk tadi kan, kalau untuk pemeliharaan kesehatan, ya pemeliharaan dari ciptaan Allah itu malah sangat dianjurkan. Sekarang kalau misalnya dia kecelakaan, ini jadi rusak, maka dilakukanlah operasi plastik, boleh. Karena untuk memperbaiki keadaan untuk kesehatan dia. Karena kalau nggak ditutup, pertama serem ngelihatnya, yang kedua resiko infeksi, Betul. Jadi malah diperbolehkan berdampak ya? buruk. Intinya gini Kak Yasir, kalau perawatan itu berdampak baik buat tubuh, boleh. Boleh. Bahkan membenarkan tubuh yang rusak, boleh. Tetapi kalau tadi mengubah bentuk tapi berdampak malah menyebabkan kerusakan, nah itu yang dilarang. Itu Ditambah yang lagi dilarang. mengubah bentuk-bentuk Allah, ciptaan Allah, itu jadi masalah itu. Mengubah bentuk ciptaan Allah jadi masalah. Maka itu dilarang dalam Islam. Manjangkan rambut, manjangin kuku, ya kan. Terus apa ngubah-ngubah hidung misalnya. Bentuk hidung, Peseng bentuk jadi bibir, mancung. bentuk apa begitu ya? Sudah itu pertama sudah jelas berdampak buruk buat kesehatan. Tinggalkanlah udah. Padahal Allah itu menciptakan kita tuh spesial ya dan sempurna setiap Iya, umatnya. betul. Jadi Masya Allah Allah. itu menciptakan kita dalam bentuk yang sempurna.